ya kita membicarakan apakah Al-Quran itu buku sains ya. Ada yang bilang kalau sains-sains yang ada ini ada di Al-Quran semua ya. Kita lihat ya punya ya. Terlebih dahulu kita di ini ya, surat Al-Anfal ya, ayat 31. Oke, ini ya. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sungguh kami telah mendengar ya. Kata huruf buka ini nggak ada di Al-Quran ya, ini kata-kata ngeles ya, biar kita mudah memahami. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat mengucapkan yang seperti ini juga. Ini tidak lain hanyalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Jadi ini bukan orang Yahudi ya, ini orang-orang Arab ya, yang sekitar Muhammad, yang nggak percaya dengan Muhammad sendiri. Kalau kita tahu ya sejarahnya Jalaluddin Akbar ya, yang istri suaminya Jordan, dia itu memang Muslim, tapi dia nggak percaya Nabi Muhammad itu adalah nabinya dan tidak percaya dengan Al-Qurannya. Jadi dia agama Islam ini ya, ada sejak dulu ya, di zaman pagan ya. Allah itu itu ilah ya, benar Tuhan. Allah itu adalah bulan sabit, dan 3 putrinya adalah Al-Allah, Al-Usa, Al-Alat, dan Manat ya. Al-Alat ini jadi seperti apa ya, dewi ya. Al-Usa itu dewi kekuasaan ya, yang tertinggi ya, dan dia tuh yang disuruh untuk menjaga kubus ya, kotak ya. Dan yang Manatnya adalah dewi takdir, makanya Islam itu percaya dengan takdir ya. Al-Alat itu tidak salah dewi kesuburan gini. Oke, makanya kenapa bulan sabit ya dan bulan bintang ini ya, bintang sore ini adalah Al-Alat ya. Kenapa di masjid Kubahnya itu tidak ada bintang sama bulan sabit? Nah itu dihilangkan ya. Mungkin ketahuan ya, karena sudah ditahu kan masalah pagan itu ya. Dan jika menemukan kontradiksi dalam Al-Quran ya kan, tentang seks lah, tentang apa, Anda tak perlu malu ya. Karena menurut Muslim ayat 50 ya, dia mengatakan ya, ini Nabi SAW beliau bersabda, iman itu ada 73 sampai 79 cabang, dan malu itu adalah termasuk iman. Jadi kamu nggak usah malu ya para muslim ya, dengan nabimu, dengan ayat hadismu, dan itu sudah termasuk iman. Nah kalau di Alkitab itu ya, dia tak memisahkan telah perjanjian baru dan perjanjian lama ya, dan tak perlu tafsir ya, kecuali catatan kaki ya, yang menuju ayat ini perkataannya sama nggak dengan yang Taurat yang lama ya. Kalau di Al-Quran kan butuh tafsir ya, untuk mengoreksi kata-kata itu sampai satu ayat ya, untuk mentafsirkan maksudnya apa. Padahal itu jelas kata-katanya begini, tapi perlu ditafsir ya, seolah-olah untuk membelokkan masalah itu benar. Itu hadits dan tapi tafsir yang lain ya. Jadi orang muslim itu kalau Al-Qurannya jelek ya, dia lihat tafsir, oh bagus diterima, hadisnya diterima. Tapi kalau lihat tafsirnya jelek atau hadisnya jelek, oh ini palsu ya, kita kembali ke Al-Quran. Nah gitu loh ya. Ini di Quran Al-Imran ya 54 ya. Mereka ya, ini orang kafir tidak ada di ayat Arabnya ya, ini tambah-tambah sendiri. Mereka membuat tipu daya, Allah pun membalas tipu daya. Allah sebaik-baiknya pernah membalas tipu daya. Jadi ya, Allah ini adalah khairul makirin ya, tipu orang yang suka tipu daya. Kalau di bahasa Inggris kan ya, scammer itu adalah seorang ya punya siasat dan tipu daya ya. Jadi ini Allah ini sebaik-baiknya pembalas tipu daya, berarti the best liar, the best scam ya. Scam ini biasanya digunakan oleh orang-orang seperti kayak sales ya, untuk menjual produknya ya, biar itu laku. Nah itu loh. Oke, sekaligus Allah itu khairul makirin ya, yang sudah diakui ya sebagai Asmaul Husna ya. Jadi Asmaul Husna itu bukan 99 ya, karena ditambah lagi dari 100 yang khairul makirin ya. Jadi Allah itu adalah the best tipu daya ya, tipu orang yang Allah yang tipu daya yang terbaik ya. Dan ini di Al-Baqarah 23 ya,
Nah, dan jika kamu meragukan ya yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad ya, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolong selain Allah jika kamu orang-orang benar. Jadi ya, kalau kamu meragukan Muhammad ya dan meragukan Al-Quran, maka buatlah satu orang ya untuk membuat surat ayat Al-Quran. Jadi kayak Allah ini membuka siambara ya, siambara yang orang yang bisa membuat ayat-ayat Al-Quran ya, penolong-penolongnya selain Allah. Nah ini, oke, yang di surat Musalat ya, Qurannya 39 ya. Jika kamu punya tipu daya, maka lakukan tipu dayamu itu terhadapku. Nah ini nggak perlu ditafsir, ini nggak perlu dikoreksi-koreksi seolah-olah itu benar. Ini jelas-jelas Allah ini menantang ya untuk manusia ya yang punya tipu daya yang terbaik itu ini ya, suruh nantang untuk kepada Allah itu lakukan tipu dayamu terhadap aku gitu loh. Mana yang lebih terbaik ya. Oke, ini di Tirmizi 3474 ya. Di sini tuh doa Nabi Muhammad ya mengatakan ya, dia membenarkan bahwa Allah tuh seorang tipu daya ya. Ini, ya Allah, bantulah aku dan janganlah engkau bantu musuhku ya untuk mengalahkanku, dan tolonglah aku dan janganlah engkau tolong musuhku ya. Ini, jangan engkau membuat tipu daya untuk mencelakai diriku ya. Duh, berilah aku petunjuk dan mudahkanlah aku petunjuk untukku. Tolong aku melawan orang yang lebih batas terhadapku ya. Wahai Tuhan, jadikanlah aku orang senantiasa ya. Dia mengakui ya. Nih, janganlah membuat tipu daya untuk mencelakai diriku ya. Buatlah tipu daya untuk keberhasilanku dan jangan engkau membuat tipu daya untuk mencelakai diriku. Nah, jadi akui ya, khairul makirin. Oke, di surat Al-Baqarah ya, kita ke 253. Bukan hanya Allah tuh penipu daya ya, dia juga maha penyesat ya. 253 Al-Baqarah 253 ya. Ya, seandainya Allah mengendaki ya, niscaya nih ya, orang-orang setelah mereka tak saling membunuh ya, setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Jika Allah mengendaki ya, orang itu tidak akan bunuh ya, tapi kalau Allah mengendaki akan saling bunuh-bunuhan ya. Ini berarti gunanya iblis atau setan itu apa ya? Ini ya, di surat Al-An'am ya 107 ya. Sekiranya Allah menghendaki niscaya mereka tidak mempersekutukannya ya. Kami tidak menjadikan engkau pengawas mereka. Jadi jika Allah ada orang yang manusia ya mempersekutukannya dia ya, berarti ini takdir Allah ya. Ini ya. Oke, di surat An-Nahl ya 93 ya. Ya, seandainya Allah berhendak niscaya dia menjadikan satu umat saja, dia menghendaki satu umat saja, muslim aja semuanya, akan tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Jadi orang yang tersesat ini kehendak Allah ya, dan akan dapat hidayah itu juga kehendak Allah ya. Itu tadi Allah adalah takdir, dan Dewi Manat itu adalah Dewi ketakdiran, Dewi takdir dan Dewi waktu. Oke, di surat An-Nisa ya, kita ke 142 ya. Tapi Allah membalas tipuan mereka ya, membalas tipuan mereka. Beda dengan Yahweh ya. Yahweh itu jika kalau kamu diberi tampar pipi kanan berikan pipi kirimu ya. Terus yang 143 ini ya, siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, dia
mengikut tuntunannya dan memilih kesesatan ya. Nah ini, jadi Allah tuh maha penyesat juga ya, kafir yang menyesat juga. Oke, kita di surat Fatir ya, ke-13 ya. Nih, dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dia menundukkan matahari dan bulan. Nah, ini memang benar ya, Al-Quran ini mempercaya ya matahari dan bulan itu punya nyawa dan tunduk kepada Allah ya, bisa disuruh bisa diperintah ya. Ini menandakan bahwa dia itu percaya dengan Al-Isa, Al-Allah dan Manat ya, itu tadi ya, karena dia percaya dia itu bisa punya nyawa gitu loh, dan nurut kepada Allah ya, bukan benda mati ya. Ini itulah Tuhan Allahmu ya, maka kamu seru selain itu tak punya sesuatu setipis kulit ari ya, dan masing-masing beredar ya. Jadi dia percaya matahari itu beredar sendiri ya, bulan sendiri, bumi sendiri, dan bintang sendiri ya. Nah, kalau kita ketahui ya, kalau kita pernah masuk IPA ya di SMA ya, karena aku ini sainsnya aja nggak sampai ke SMA IPA ya, apalagi ilmuwan ya, nggak jadi disandingkan. Matahari itu diam di tempat ya, justru yang bumi dan semestanya itu yang beredar ya, yang mengelilingi ya. Begitu bulan mengelilingi bumi dan bumi mengelilingi matahari ya, nggak bisa sendiri-sendiri. Oke, ini di hadits Bukhari ya 2960 ya. Ini ya, Nabi berkata ya kepada Abu Zar ya, ketika matahari sedang terbenam, tahukah kamu kemana matahari itu pergi? Abu Zar ini menjawab, ya Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Nah, Muhammad ini berkata, sesungguhnya dia akan terus pergi ya hingga bersujud di bawah Al-Arsy. Al-Arsy itu adalah singkatan Allah ya. Lalu dia minta izin ya, matahari loh, saya minta izin, diizinkan ya, dia minta terus agar bersujud, namun dia diperkenankan. Dan minta izin tidak diizinkan, dan katakan padanya, kembalilah ke tempat asal kamu datang. Matahari itu pun terbit keluar ya dari tempat terbenamnya tadi. Jadi dia meyakini yang seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa matahari dan bulan itu punya nyawa ya. Bahkan dia mau bersujud terus kepada Allah, pengennya sujud terus, tapi tidak diperbolehkan, harus melakukan tugasnya, yaitu menerangi dunia ya. Makanya jadi suruh kembali ke tempatnya itu tadi ya. Nah, waktu matahari itu terbit ya dari tempat terbenamnya tadi, begitulah sebagaimana firman Allah ya. Oke, ada surat Yasin ya, ke-37 ya. Ini suatu tanda juga ya bagi mereka adalah malam, kami pisahkan siang dari itu, maka seketika itu mereka kegelapan ya. Matahari yang berjalan di tempat peredarannya, demikian ketetapannya beredar ya. Nih, bulan kami tetapkan bagi tempat-tempat peredarannya, sehingga sampai pada peredaran kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Tandan ya, maksudnya daun tandan. Jadi ya, Al-Quran mengakui ya, matahari dan bulan itu ya, dari timur ke barat hilang, muncul lagi tiba-tiba di timur, besok hilang. Nah itulah berbentuk tandan kan, melengkung dulu. Karena Al-Quran mempercayai bahwa bumi itu adalah datar ya, hamparan ya. Ada yang ayat Al-Quran yang mengatakan hamparan di situ, tapi saya translate yang di ayat Arabnya ya, ternyata itu bukan hamparan lagi, tapi terbentang seperti karpet ya. Ada yang hamparan itu maksudnya itu adalah seperti gulungan ya, gulungan kitab ini. Oke, ini di hadis Bukhari ya 2961 ya. Nih, Nabi SAW bersabda, matahari dan bulan akan digulung pada hari kiamat ya. Ini berarti menandakan bahwa alam semesta itu diciptakan suatu gulungan. Ada di ayatnya ya, yang saya pernah baca itu, penciptaan itu terjadi seperti gulungan ya, gulungan kitab ya, alam semesta itu, dan akan kiamat dikembalikan seperti gulungan pada saat itu awal diciptakan. Itu ada ayatnya. Oke, di surat Quran ya 6 ya. Ini ya, iya, ini Al-Quran nggak ada ya, ia tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan. Ini artinya nih wahyu yang diwahyukan disampaikan ya. Jadi ibaratnya ini adalah sebetulnya sudah wahyu, tapi diwahyukan lagi disampaikan oleh Nabi Muhammad. Berarti ini benar-benar ada
bahwa Al-Quran itu nyontek ya, sudah diwahyu dan diwahyukan lagi, dan mungkin dimodif juga sama Muhammad juga ya. Oke, surat Ar-Ra'd ya. Ini ya. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang ya. Memang di Al-Quran ini ya, memang langit itu memang tanpa tiang. Di Alkitab juga tanpa tiang ya. Tapi ada kata-kata di Alkitab itu ada tiang ya, tiang langit ya. Tiang langit itu berarti langit yang membentuk tiang. Itu waktu ada di zaman Musa ya, waktu menuntun orang Israel keluar dari Firaun ya, Mesir ya. Dia dituntun oleh tiang api ya, dan tiang awan ya. Jadi awannya itu berbentuk tiang ya, lurus ya. Terus yang api pun ya berbentuk tiang juga, gitu loh. Ya ini kadang dibuat Muslim itu kontradiksi, tiang apa awan pada tiangnya, itu betulnya salah. Itu adalah perumpamaan ya. Allah itu menyerupai ya seperti tiang awan yang tinggi sampai menjulang ke atas ya, dan tiang api ya. Ya. Dan kemudian yang bersemayam di atas arsy itu tadi singgah sana ya, serta menundukkan matahari dan bulan tuh. Menundukkan dia itu Al-Quran mempercayai kalau matahari dan bulan itu punya nyawa. Masing-masing beredar hingga waktu ditentukan hari kiamat ya. Oke, di surat Yasin ya. Surat Yasin 38 ya. Ini ya. Matahari yang berjalan. Ini kalau diterjemahkan memang benar-benar berjalan ya. Berjalan bergerak gitu ya. Di tempat peredarannya. Nah, matahari itu menurut sains ya. Matahari itu diam di tempat ya. Ya. Dia adalah pusat ya, dan seluruh alam semesta yang muter ya. Oke, ini di surat Hud ya, kita ke-7 ya. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan 6 masa. Ini masa ini palsu nih. Ini kalau dari Arabnya diterjemahkan di Google Translate itu 6 hari ya. Arsinya ya, singgasananya di atas air. Orang-orang tanya, singgasananya Allah itu di mana? Di atas air ya. Ya. Waktu penciptaan itu ya. Berarti tempat duduknya itu di antara bumi dan langit ya. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati ya. Ya. Kita di surat Al-Kahfi ya, Quran ya, ke-86. Nih. Hingga ketika sampai di tempat terbenamnya matahari, dia mendapati terbenam di dalam mata air panas. Lagi lumpur hitam ya. Berarti matahari itu terbenam ya di lumpur hitam ya. Di sana akan terdapat menemukan suatu kaum yang tidak mengenal agama, jadi ateis ya. Mungkin peranggapan matahari itu terbenam ya di lumpur panas, dan itu terdapat banyak orang-orang ateis. Padahal ateis tidak ada di mana-mana ya. Oke, ini dia di Muslim ya, 966 ya. Ini, jika matahari terbit maka janganlah melaksanakan sholat ya. Selama matahari belum terbit, dan jika matahari terbit maka jangan melaksanakan sholat ya, sebab matahari itu ya terbit di antara dua tanduk setan. Aneh kan, konyol ya. Jadi surat At-Tur ya, ke-49 ya. Ini, bertasbihlah kepadanya pada sebagian malam dan pada waktu terbenamnya bintang-bintang, waktu fajar ya. Oke, kita cek ini ya. Kita coba Google Translate ya. Kadang ini palsu semuanya.
Dan sejak malam muliakanlah dia dengan orang-orang yang meliling bintang-bintang tuh. Siapa yang memuliakanlah orang ya, muliakan dia ya, dan orang-orang yang meliling bintang-bintang. Nah ini memuliakan dia berarti bulan ya, yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Nah ini dianggap orang ini. Coba dijadikan Inggris ya. And from the night glorify ya him and the dust around the star. Tuh. Siapa yang dikelilingi oleh bintang-bintang? Pasti bulan. Yang saya katakan kan, bulan sabit. All itu ilah ya, gelar Tuhan. Loh, Allah ya. Loh itu berarti bulan sabit. Oke, di surat Al-Waqiah. Di sini mengatakan ya di 75 ya. Allah bersumpah ya kalau mata bintang-bintang itu beredar ya. Tuh. Yang kita ketahui ya, bintang itu tak beredar ya. Ya. Dia di bintang-bintang itu ada di seluruh alam semesta ini ya. Bahkan bintang itu ya kadang tertentu bisa bergeser ya, kadang enggak ya. Ini apakah betul ini artinya gini ya? Karena Allah itu senangannya bersumpah-sumpah ya. Seperti Yahweh itu enggak mengatakan janganlah kau bersumpah demi apapun ya, karena sumpah itu mengikat, kecuali kalau ada yang lebih tinggi daripada orang yang dijadikan sumpah, berarti ada Allah yang lain, betul. Bentar. Nih, jadi saya bersumpah demi lokasi bintang-bintang. Jadi bintang-bintang itu sesuai dengan lokasi masing-masing. Padahal kalau menurut sains ya, bintang itu bergerak secara otomatis ya, bahkan di tempat secara otomatis ya, secara random. Karena Allah tak perlu rapat Yahweh tak perlu rapat-rapat mengatur-ngatur bintang-bintang ya, semua itu bergerak dengan sendirinya. Bahkan manusia pun free will ya, jadi istilahnya itu free will, kehendak manusia ya, istilahnya bebas ya. Karena kamu menikah jadi orang umum atau menjadi lesbi, mau jadi bencong, mau nggak kawin, terserah kamu. Itu kalau ya kitab ya, kehendak bebas. Dan begitu hewan juga punya kehendak bebas masing-masing ya. Jadi semua itu bukan Yahweh yang merencanakan ya. Contoh ya, tiba-tiba kamu pakai baju seksi ya, terus kamu tuh diperkosa di tempat sepi, itu bukan rencana Yahweh. Kita harus pahami dulu ya, di Alkitab tuh Yahweh itu adalah maha baik, tidak merencanakan hal yang jahat. Bahkan iblis pun gak diciptakan. Yang ada adalah Lucifer, adalah malaikat, seorang suka memuji-muji itu, nyanyi-nyanyi ya di surga, dan dia melakukan kudeta karena dia memiliki kehendak bebas seperti manusia. Bahkan itu yang seperti Allah ya, bukan seperti juga ajarkan iblis sudah diciptakan. Tapi Allah itu bisa merencanakan yang jahat dulu ya, merencanakan yang jahat ya. Terus iblis itu tidak mau menyembah manusia. Apa hubungannya? Ya. Seharusnya ya, kalau misalnya Allah maha cemburu, ngapain kok iblis menyembah manusia? Kenapa tak menyembah diri sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, kok berbeda dengan ayat Al-Quran bahwa iblis itu suka sembunyi diri oleh tukang ngintip gitu ya, masuk di dalam vagina, masuk darah orang, masuk di ikut dalam masak juga. Itu mana harga dirinya gitu loh ya, sampai dia punya jin juga, bisa jadi jin, jadi macam-macam ya, punya alat kelamin, bisa punya keluarga dan sebagainya. Ini di hadis Bukhari ya 30-20 ya. Ini ya. Wahai ini ya, Rasulullah bersabda ya, neraka mengadu kepada Allah ya, seraya berkata, wahai Tuhanku, sebagianku api ya saling memakan satu sama yang lain, maka neraka diizinkan untuk berembus 2 kali, 1 kali pada musim dingin dan 1 kali pada musim panas. Maka hawa panas yang kamu rasakan bukan hawa panas dari hembusan api neraka, dan hawa dingin yang kamu rasakan adalah bukan hawa dingin. Nah, di Al-Quran ini yang mempercayai ya, ini pertama ya, neraka itu mengadu ya, sambat kepada Gusti Allah ya, apinya saling memakan, kan konyol. Berarti ibaratnya api itu punya induknya satu dan bisa saling memakan satu sama lain. Nah, apakah kau percaya seperti itu? Dan bisa ngomong. Di Al-Quran semua itu bisa ngomong ya. Sulaiman ngomong sama semut, sama burung ya,
sama angin ya. Muhammad pernah waktu itu jadi nabi ya, ditambah-tambah kata-kata Hajar Aswad mengucapkan salam kepada nabi ya, kepada Muhammad bahwa dia itu nabi. Maka biar semua orang yang pagan-pagan itu percaya dia adalah nabi yang diutus oleh pagan itu sendiri ya. Jadi modifikasi ditambahi la ilaha illallah ya yang ada di Alkitab dimasukkan ke dalam ya, dan sedikit tambah motif-motif yang agama lain ya, seperti Al-Baqarah itu ya, mayat dihidupkan dengan memukul tulang sapi ya, itu semua itu motif semua. Tapi orang Yahudi itu ya pernah ya dibimbing sama Muhammad ya untuk menjadi biar diakui nabi, tapi dia nggak percaya ya. Bahkan seorang Yahudi ngomong pernah ada ayatnya juga ya, orang ini suka mengawin ya, suami itu pak nikah ya, misalnya banyak ngesek dan tentang hubungan suami istri ya, kalau memang tidak betul nabi tidak mungkin begitu. Nah itu membuat hati Muhammad itu marah pada orang Yahudi itu tadi, karena bisa dapat sebagian dari nabi dari orang Yahudi itu. Bahkan sempat ya Muhammad pamer ya, membacakan ayat-ayat Al-Quran ya, berdoa ya dengan keras-keras ya pada orang Yahudi lewat. Pernah dengar kok lucu gini, pernah disindir pun juga, kamu hanya berdoa, hanya berdiri saja, jangan-jangan apa kamu menyuruh saya ya, ceritanya sejarah gitu. Rasulullah, aku anggap itu kamu sudah menciptakan ya gaya-gaya sholat itu sendiri. Jadi gaya sholat itu ditemukan oleh Muhammad sendiri, sedangkan Arab itu ya bukan agama Islam, dia itu menyembah berhala, itu lupakan itu. Nah sama Muhammad biar dia dianggap nabi Arab, bahkan itu gak dihapus, ya diteruskan melalui tambahan motif-motif gitu. Dan akhirnya waktu ditanyai orang Yahudi itu, apakah kamu diri kami doanya, hari dia membuat gaya-gaya sholat itu dengan agak mirip-mirip dengan ortodoks ya, dan kata-kata lain menghadap ke barat dengan gaya-gaya lah, itu yang menyebabkan memang Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini bukan orang buta huruf ya. Buta huruf itu hanya pengakalan untuk membuktikan bahwa wahyu itu turun asli ya, dalam satu buku itu ya, turun dari surga. Tapi anehnya kalau memang turun dari surga ya, kenapa Muhammad gak tahu kalau waktu itu diracun oleh wanita Yahudi ya, gak tahu kalau dia itu akan disantet dan diguna-gunai ya, aneh kan. Oh ya ini ya, dan neraka diizinkan untuk berembus 2 kali, 1 kali pada musim dingin dan 1 kali pada musim panas. Jadi Al-Quran ini tidak mempercaya ya, hawa panas yang kamu rasakan di bumi ini itu bukan panas dari matahari, karena di Al-Quran mengatakan ya, matahari itu seperti lampu ya, dan terangnya aja kalah sama bulan ya, ada ayatnya itu. Dan dia mempercayakan kalau ini ya, panas dari bumi ini bukan panas dari matahari, tapi panas dari api neraka, dan hawa dingin ini dari api neraka yang berhawa dingin hembusannya. Oke, ini dia hadis Bukhari ya 502 ya. Ini Rasulullah SAW beliau bersabda ya, jika kalau udara yang sangat panas menyengat, maka tundalah sholat, karena panas yang sangat menyengat itu berasal dari hembusan api neraka jahanam, itu bukan dari matahari, karena dari api neraka jahanam. Oke, di surat Al-Anbiya ya Quran ya, kita ke 104 ya. Oke, 104 ya. Ingatlah, hari kami menggulung langit seperti gulungan lembaran catatan ya, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami mengulangi lagi janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kami akan melaksanakan ini. Bahwa alam semesta itu diciptakan seperti gulungan ya, lembaran-lembaran catatan ya, dan kami akan memulai penciptaan pertama itu seperti itu ya, dan mengulangi lagi pada hari kiamat, belum balik gitu ya. Karena itu lembaran ya, hamparan apa saya itu. Oke, di surat Az-Zumar ya Quran ya, ke 37 ya salah. Coba ya 67.
Ini ya, Az-Zumar 67 ya. Mereka tidak mengagungkan Allah ya sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya ya. Ini ada dalam palsu nih, genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Jadi iya tuh, semesta alam itu akan pada hari kiamat akan digulung dengan tangan kanannya. Ini ya, kita ke Ibnu Katsir ya. Ini tuh yang mana ya? Oh, 103 ya, tulisan 103 ini. Kita copy ya, kita terjemahkan. Ini data Ibnu Katsir ya. Ya, sebagaimana kami telah memulai penciptaan yang pertama, kami akan memulihkannya ya. Bukan janji pada kami, sesungguhnya janji Allah diingkari ya. Ya. Kamu akan dikumpulkan di hadapan Tuhan Maha Esa tanpa alas kaki, telanjang dan tidak disunat ya. Maka bermula para kita ini nih. Oh, bukan ini yang sih sebenarnya. Kita yang di sini aja. 129 coba. Soalnya ini bagian gulungan tadi loh. Nih. Ibnu Jarir memilih karena berbahasa, maka berdasarkan makna ucapannya adalah nih yang tadi itu ya, hari kita melipat langit ya, seperti melipat catatan kitab ya, seperti buku ya. Oke, Ibnu Katsir katanya gitu, melipat langit seperti melipat catatan kitab. Oke ya, kita di surat Takwir ya, Quran ya. Apabila matahari digulung deh, kan? Apabila bintang-bintang berjatuhan. Nah ini, dia meyakini kalau penciptaan itu seperti gulungan yang dihadiri oleh gulungan ya, bukan Big Bang atau ledakan ya. Kalau di Alkitab ya, kalau kiamat itu akan terjadi ledakan, saling tumpuk-menumpuk ya antara planet ya, gitu. Jadi kalau ada bilang Islam itu mengatakan Big Bang, tumpuk-tumpuk menumpuk, itu omongannya gabus ya Ustadz ya. Nggak ada di ayatnya itu. Oh, di sini kayak gulungan kok. Oke, kita di hadits Bukhari 6868 ya. Kami datang untuk baca agama dan bertanya pada awal kejadian awal alam ini ya. Ada yang tanya ya kepada Rasulullah ya, bagaimana kejadian awal ini. Nabi menjawab, Allah telah ada dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi sebelumnya. Arsinya ya, singgasananya ya. Berarti sebelum itu ada singgasananya Allah ya, berada di atas air. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Loh, berarti air dulu, baru terciptalah langit dan bumi, kan? Lantas orang laki-laki mendatangiku dan berujar, wahai Imran, carilah untamu. Berarti mengatakan ya, kalau di Alkitab ya, permulaan tuh alam semesta itu kosong, dan ketika itu Roh Kudus ya, roh apa ya, tubuh roh itu kan apa ya, bukan zat gas ya, dia tuh memiliki tubuh roh ya, dan memiliki Roh Kudus, yaitu roh Yahweh itu sendiri ya, melayang-layang dan membuat bumi ya, itu tadi ya. Anda bisa membaca sendiri Alkitab yang mulainya gimana ya. Yang penting itu dari awal itu bukan kun fayakun langsung jadi ya, tapi berbeda dengan kenyataan ayat berikutnya ya, mengatakan bahwa ada singgasananya Allah di situ ya, plus di atas air, baru diciptakanlah bumi ya. Tuh. Kita ke langit dan bumi, loh, air dulu diciptakan tuh. Oke, kita di surat Al-Baqarah ya, ke 27 ya. Eh, 29 ya.
ya 9 Al-Baqarah 29 ya. Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit ya, lalu dia menyempurnakan menjadi 7 langit ya. Ini Al-Quran mengatakan kalau langit itu ada terdiri 7 lapis ya, 7 tingkatan. Dia maha mengetahui segala sesuatu, dan dia juga mempercayai ada 7 bumi ya. Yang sempat diles sama orang muslim itu 7 bumi itu artinya 7 planet ya, padahal planet yang ada itu nggak sampai 7 ya. Kita lihat ya berapa planet di alam semesta ya. Jadi tata surya ya, ini kita lihat ya 8, katanya ngomongnya 7. Ada 9 ya. Ya, ini membuktikan orang muslim ngomong les itu adalah planet. Buktinya loh, malah ada yang kadang 8, ada yang menemukan yang baru 12 malah ya. Berarti nggak sesuai dengan sains ya. Nah, kalau ya Allah lupa akan ciptaannya, karena kita tahu. Oke, kita di surat Fusilat ya, Al-Quran ya, ke 40 kalau salah ya. Baca sebentar ya, salah ya, Fusilat 10. Dia ciptakan pada itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dan dia memberkahi dan menentukan makanan-makanan. Ini adalah 4 masa. 4 masa itu palsu yang masanya, 4 hari yang cukup untuk kebutuhan mereka yang memerlukannya ya. Ini kata-katanya ambigu nih ya. Saya kan pernah jadi guru SLB ya. Menurut saya itu masih ambigu kata-katanya. Makanya ini kata-kata pembukaan aslinya nggak ada. Kalau nggak ada di Arabnya, berarti kata-katanya ambigu. Dia kemudian menuju langit ya, dan itu berupa masih asap. Jadi menuju ke langit ya, itu berupa masih asap ya. Mungkin yang dilihat Muhammad itu asap awan ya. Padahal asap awan itu tercipta dari apa ya, dari tetesan air ya. Dan langit itu harusnya warnanya biru ya, bukan asap itu. Dia berfirman kepada bumi ya, tunduklah kepadaku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami tunduk dengan patuh. Ya ini saya bilang Al-Quran itu percaya kalau matahari bulan itu punya nyawa, karena itu diri ya. Oke. Oh ya, ini ya menjawabnya ya, kami tunduk dan patuh. Berarti ini bulan dan sama langit dan bumi ini patuh ya. Ya, kami. Makanya ayat Al-Quran ada kata-kata kami itu bukan Allah sendiri, itu dia itu Tritunggal ya, dan pertama bersama teman-temannya juga, Allah CS lah. Oke ya, kita di Fusilat ya, ayat ke 9.
Katakanlah, pantaskah kamu mengingkari Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa? Ini palsu masa ini, 2 tahun ini. Anda nggak percaya, kita translate ya. Saya banyak-banyak ya. Kita hanya ngecek apa penentuan masa. Masa itu hanya tipuan, seolah-olah tuh orang nggak bisa tahu masa itu masa berapa, gak jelas kan. Tapi aslinya ini 2 hari ya. Nih 2 hari kan tuh. Menciptakan bumi dalam 2 hari. Apakah sama dengan Alkitab ya? Oke, kita di surat Al-Anbiya lagi ya, Al-Quran ya, yang ke-30. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya, dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Ya, itu tadi saya bilang ya, sebelum Allah menciptakan bumi, bahwa itu singgasananya Allah tuh di atas air ya, baru dia menciptakan langit dan bumi ya. Ini juga diklaim benar ya, ini ya, bahwa ini malah langit dan bumi saling menyatu ya, kemudian kami pisahkan keduanya. Bagaimana bisa langit dan bumi itu menyatu loh? Ini kalau di translate ini menyatu, bukan menyatu gitu ya, enggak ya. Ini menyatu itu berarti sudah bercampur aduk. Oke, kita terjemahkan ya. Nih, bukankah orang-orang kafir telah melihat bahwa langit dan bumi adalah satu kesatuan tuh, satu kesatuan. Lalu kami gabungkan keduanya dan kami jadikan segala makhluk hidup dari air. Tuh. Kalau di Inggrisnya ya, have not those who disbelieve seen that the heaven and the earth, well heaven ini, anggapnya langit lah, were the single eternity, yaitu eternity ya, satu kesatuan ya, dan combine, mencampurnya mereka ya, dan membuat air untuk sesuatu yang hidup di sana. Will they not believe? Oke, di surat 9 ya, Quran ya, yang 9 ya. Katakanlah, pantaskah kamu mengingkari Tuhan menciptakan bumi dalam 2 masa? Ini palsu ya, 2 hari, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya. Oh, berarti Allah itu punya sekutu ya, ya teman ya. Itu Tuhan SWT ya, dia ciptakan pada bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya ya. Dia memberkahi dan menentukan makan makanan dalam 4 masa dan 4 hari yang cukup untuk kebutuhan mereka yang memerlukan. Dia kemudian menuju ke langit ya, itu berupa asap tadi ya, tundukkanlah padaku dan patuh, belajar kamu patuh. Oke ya, dia menjadikannya 7 langit dalam 2 hari, dan pada setiap langit dia mewahyukan urusannya masing-masing. Jadi langit dan ciptaannya itu dikasih wahyu untuk bergerak secara masing-masing menurut kerjanya sendiri ya. Karena itu tadi, karena Allah percaya kalau bulan dan bintang matahari itu punya nyawa ya. Kemudian langit itu paling dekat ya, dan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang sebagai penjagaan dari setan itu. Bahkan ada ayat Al-Quran ya, bahwa bintang-bintang itu sebagai senjata Allah untuk melempar setan-setan ya. Mungkin di Quran Al-Hajj ya, kita ke 65 ya. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di laut dengan perintahnya ya. Loh, kapal berlayar aja dengan perintahnya. Makanya saya meyakini semua itu takdir ya. Semua bergerak di dunia ini ibaratnya kalau di bahasa Jawa itu Allah itu dalangnya ya. Dia menahan benda-benda langit sehingga tidak jatuh ke bumi. Ini menurut paling dia niru mitologi Yunani ya. Pada yang patung yang
Zeus ya mengangkat bumi ya, itu mungkin ya berpikir kalau semua langit-langit itu ya dan bintang-bintang tuh ditahan oleh Allah gitu loh. Sedangkan kalau di Alkitab Yahweh itu nggak boleh repot-repot menahan ya, semua itu sekali bikin sudah otomatis ya bergerak dengan sendirinya ya, tanpa disuruh-suruh ya, karena itu benda mati. Oke, ini tafsir Jalalain ya, tafsir Jalalain. Cuma gini tak ya, cuma gini tak itu aja. Kita translate ya, tafsir Jalalain, terjemahan. Dan sesudah itu dia membentangkan bumi, itu membentangkan ya, membentangkan, menghamparkan ya, menghamparkan tuh bukan loncong ya, itu menghamparkan karpet ya, ini membentangkan ya. Dan bumi diciptakan di hadapan langit tanpa dibentangkan, dan sesudah itu dia membentangkan bumi, lalu dia membentangkannya, dan bumi diciptakan di hadapan langit tanpa dibentangkan. Kata-katanya ya, dia membentangkan bumi, lalu dia membentangkannya, dan bumi diciptakan di hadapan langit tanpa dibentangkan. Ambigu ya. Ingat aku waktu jadi guru SLB, kata-katanya murid-murid SLB sih ambigu. And after that he spread out of the earth, he spread it out, and it was created before the heaven without being spread out. Oh, berarti itu bumi ya diciptakan sebelum surga tanpa harus dibentangkan ya, begitulah pokoknya artinya. Oke, kita di surat Ansiat ya, surat 30. Setelah itu bumi dihamparkan untuk dihuni, itu dihamparkan kayak karpet ya, kayak peta kulit ya. Maksudnya peta kulit itu gini, tahu Christopher Columbus, dia kan orang yang pertama, orang yang mengelilingi bumi ya dengan kapalnya, dan banyak orang-orang yang mengelilingi bumi dengan kapal-kapalnya. Dia percaya bumi itu bulat. Oke lah, kita nggak percaya sama NASA karena dulu itu mungkin orang-orang berlomba siapa negara yang pertama kali mendaki bulan adalah negara yang terbaik ya. Makanya akhirnya NASA itu mungkin menipu ya, tapi dia percaya, para ilmuwan-ilmuwan yang ada ini, bahwa bumi itu bulat. Kalau nggak mungkin bulat pasti diganti kan, sebetulnya sampai sekarang ini dipercayakan bumi itu bulat ya. Dan ini akhirnya ya Christian Prince yang membuktikan bahwa Tuhan itu bumi itu datar. Akhirnya orang-orang muslim akan mencari-cari ya, hari ketemu NASA-nya ya sebagai Tuhan. Akhirnya kontradiksi ya, menyebabkan bahwa bumi itu datar. Itu orang muslim ngomong gitu ya, datar itu menyokong dan itu kan itu benar. Soalnya di Yesaya 40 ayat 22 bahwa bumi itu bulat ya, atau belum, Anda bisa lihat sendiri ya, Yesaya 40 ayat 22 ya. Ya, ini coba ya kita artikan, dihamparkan. Benar apa enggak? Nah, Christopher Columbus itu ya memang punya peta kulit ya, peta dunia kulit ya, cumanya bedanya Christopher Columbus itu berlayar ya, kalau Muhammad hanya diam di dalam gua. Jadi berpikir dunia ini seperti peta kulit yang dilihat, dihamparkan. Sama-sama punya peta tapi berbeda. Nah, dan setelah itu yang membentangkan bumi ya, dibentangkan. Oke, kita di surat Al-Baqarah ya, ke 255. Ya. Allah tidak menghukummu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tapi sebentar ya.
nah ini bentar. Oh 255, sorry. Ya, kursinya ya, arsy itu tadi ya, singgasananya ya, meliputi langit dan bumi. Jadi kursinya Allah itu dari bumi sampai ke langit ya. Sedangkan kalau di Alkitab Yahweh itu bumi itu adalah tumpuan kakinya ya, berarti sangat besar sekali ya. Jadi mustahil untuk diinkarnasi kecuali jiwa, pikiran, firmannya Yahweh itu ya, tubuh roh itu masuk inkarnasi di Yesus itu masuk akal karena hanya jiwa ya. Surat Al-Quran Al-Haq ya, surat Al-Quran itu betulnya ada 114 ya bab surah ya, tapi jago 30 karena selain 30 itu banyak kontradiksinya Quran itu ya, makanya seolah-olah Muslim mengakui 30 juz ya, itu pun tanpa terjemahan biar orang-orang tidak tahu arti terjemahannya, padahal Al-Quran itu 114 surah ya, tapi jago cuma 30 surah ya, untuk menghindari dari ini ya, kontradiksi ini ya. Oh, surat Al-Haq 17 ya. Nih, para malaikat berada di berbagai penjuru ya. Pada hari itu 8 malaikat mengunjungi singgasana Allah di atas mereka. Ya. Jadi Allah itu yang mengunjungi, malaikat itu mengunjungi singgasananya Allah ya, di berbagai penjuru langit ya. Berarti Allah itu tidak ada di surga karena singgasananya di antara bumi dan langit. Oke, kita surat Al-Anbiya Al-Quran ya, ayat 32 Anbiya. Nih, kami telah menjadikan bumi gunung-gunung yang kukuh agar berguncang bersama mereka, dan kami menjadikan pula. Jadi ini kami kalau kasih kata penjelasan kurung buka, jadi kayak aneh ini ya, kami menjadikan di bumi gunung-gunung yang kukuh agar tidak bergoncang bersama mereka, manusia maksudnya. Jadi bagaimana bumi ini kalau manusia itu bergoyang bersama-sama, jalan sama-sama, biar nggak goyang-goyang, itu ditancapkan gunung-gunung itu kalau pakai kata kurung buka ini, tapi sebetulnya tidak ada di Al-Quran. Jadi kalau kita ambil langsung dari terjemahannya sini ya, kan aneh kan, biar tidak bergoncang. Meskipun manusia bergoyang-goyang ya, apakah bumi ikut bergoncang? Dan dengan alasan ditancapkan bumi itu sebagai mencegah goncangan itu terjadi. Makanya seperti iklan ya, waktu ada iklan apa, Anda lihat ya, komet menyerang bumi ya, tiba-tiba seluruh dunia ngomong bareng, ayo kita loncat, hanya buminya turun, kometnya lewat, mungkin seperti itu. Ya, dan kami tempatkan di bumi gunung-gunung yang kokoh agar bumi dapat bergerak bersamanya, malah begini malah, dan kami ditempatkan di jalan-jalan yang luas agar mereka dapat tuju. Ini kok tanpa tidak bergoncang ya, itu mengatakan bahwa bumi itu dikasih gunung-gunung biar bumi itu tidak bergoncang waktu manusia bergerak ya. Ya kalau kita turut dari terjemahan yang asli malah lebih aneh lagi, kami tempatkan di bumi gunung-gunung yang kokoh agar bumi dapat bergerak bersamanya. Jadi bumi bergerak itu karena ditempatkan gunung-gunung yang kokoh itu tadi, dan ditempatkan di sana jalan-jalan yang luas agar mereka dapat petunjuk. Padahal jalan-jalan itu manusia sendiri yang diciptakan ya, karena zaman dulu nggak ada jalan. Oke, di surat Al-Anbiya ya ke 32 ya. Kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, tapi mereka tetap berpaling dari tanda-tandanya yang menunjukkan kebesaran Allah seperti matahari dan bulan. Nah, ini saya bilang tadi ya, singgasananya Allah itu pertama bulan, terus di bumi, dijadikan kan di atas air, lalu Allah menciptakan bumi kan, dari air dulu baru bumi ya. Nah, terus singgasananya Allah, duduknya Allah itu ada di antara bumi dan langit, berarti Allah itu gak di surga ya, ada di sini ya. Terus ditambah lagi ya, kami menjadikan langit sebagai atap terpelihara ya, tapi mereka tetap berpaling tanda-tandanya yang menunjukkan kebesaran Allah. Ini kalau di bahasa diterjemahkan ya, ini atap ini artinya plafon.
jadi pelakuannya Allah ya. Berarti Allah itu kecil sekali ya. Ya, kalau Yahweh itu kan bumi ataupun kakinya, berarti besar sekali ya. Ya, ya di surat Arab 2 ya. Ya, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang. Jadi langit itu ditinggikan tanpa tiang ya. Ya. Kemudian dia bersemayam di atas arsy serta menunjukkan matahari dan bulannya serta masing-masing belajar hingga waktunya yang telah ditentukan oleh kiamat. Ya Allah mengatur urusan makhluk dan memperinci tanda-tanda kebesarannya agar kamu meyakini pertemuan kamu dengan Tuhan. Oke, kita surat An-Nur ya, yang ke-35 ya. Ya, Allah cahaya langit dan bumi, perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak ditembus, yang di dalamnya adalah berita besar. Berita itu di dalam tabung kaca. Tabung kaca itu bagaikan bintang mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak sentuh api. Cahaya di atas cahaya Allah ya. Ini membuktikan bahwa Allah itu menciptakan cahaya langit dan bumi itu menggunakan minyak ya. Bahkan minyak itu minyak pohon zaitun. Nah, sedangkan para muslim yang terbater ngomong ya, menghina Alkitab ayatnya yang gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana ya, tentang berita ya. Nah, itu berita itu sebenarnya menceritakan kerajaan surga itu seperti itu. Jadi orang ya untuk menunggu kerajaan surga itu seperti orang bijaksana, cewek ya, bawa beritanya dan tidak yang sama-sama mbak berita, tapi ada yang mau cadangan. Itu artinya apa? Berjaga-jagalah ya. Ketika mempelai itu datang ya, kita sudah jaga. Berita itu apa? Berita itu adalah dalam hati itu adalah kita adalah baik kudus ya. Kita menjaga berita kita itu akan tetap berapi-api terhadap Tuhan Yesus ya. Berdoa, baca kitab sebagainya ya. Dan kita harus punya cadangan itu ya, cadangan. Nah, ketika mempelai itu datang, ternyata api itu yang bodoh itu makin redup ya. Sedangkan yang bijaksana itu menguangkan stok minyaknya ya. Dan bahkan sampai yang bodoh itu minta, jangan nanti kamu gak cukup untuk aku sama kamu. Nah, ketika minyak itu habis, dia bilang setelah kamu ke tempat penjual minyak ya, itu masih arti kata itu bukan minyak itu dijual, itu bukan. Mungkin ya, ini ibaratnya ya, filsafatnya ya, istilahnya itu setelah kamu datang lagi untuk berdoa dengan mencari baca kitab dan puasa dan sebagainya ya, itu sudah terlambat ya. Sedangkan itu sudah ditutup gitu loh. Bagaimana kita tetap apinya kita tetap nyala ya, kita itu berapi-api terhadap Tuhan ya. Jangan sampai api itu ya, itu hanya perumpamaan. Beda dengan ini malah mengatakan Allah itu ya, ini ya, aku yakin ini bukan perumpamaan ya, ini aslinya kita lihat ya terjemahannya ya. Ini hanya terjemahan palsu nih. Sudah terjemahan palsu ditambah kurang buka buat menguatkan, tambah hadits, kurang apa lagi, butuh pengakuan untuk membenarkan, nulis terus. Nih, Tuhan adalah penerang langit dan bumi ya. Ibarat cahayanya seperti ceruk ya, yang di dalamnya ada lampu. Kita itu ada di dalam botol itu ibarat bintang ya. Mutiara yang menyala dari buah zaitun yang diberkati pohon, baik dari timur maupun dari barat, yang minyaknya hampir bersinar meski tidak lagi api yang menyentuhnya. Ini mungkin ya, Muhammad kan nggak buta huruf ya, dia senang nyontek mati. Mungkin ini hanya sebuah syair ya, contoh atau dongeng-dongeng, enggak dongengnya Arab, dongengnya Yunani ya. Nabi Khidir pun juga dongeng Yunani mitologi ya, itu adalah Gamaliel ya. Dan ini nggak tahu nyambung bagaimana ya. Jadi dia berpikir oh benar ya, yang bagus menurutnya cuma masuk akal dan lakukan ya. Jadi pikirannya tuh penerangan matahari ya, cahaya-cahayanya itu butuh minyak gitu ya, otomatis ya, bukan abadi seperti matahari itu ya. Oke, kita di surat
surat An-Naba ya, Quran ya, nomor 12 nih. Kami membangun 7 langit yang kukuh di atas ya, makan ya 7 langit kan. Dan kami menjadikan pelita yang benerang matahari. Nah, matahari ini dianggap Al-Quran tuh bagaikan pelita, dan bulan tuh yang paling lebih bercahaya. Ada ayatnya lagi tuh. Padahal yang kita ketahui bulan itu adalah nggak bercahaya menurut sains ya. Justru bulan tuh dapat cahaya dari pantulan sinar matahari. Begitu bintang juga itu dari pantulan sinar matahari. Jadi biang kerok itu matahari sebetulnya. Tapi ini Japon malah mengatakan bahwa matahari itu lebih redup daripada bulan. Itulah. Jadi karena Allah ya bulan sabit yang makan dilebihkan. Ini kita transit ya. Apakah benar-benar pelita atau lebih sorot lagi? Nih, dan kami jadikan pelita yang bercahaya. Jadi matahari itu pelita. Nanti kita tunjukkan ya apakah bulan itu. Oke, ini surat Nuh ya, Quran ya, ke ayat 15 ya. Oke, 16 nih. Di sana dia menjadikan bulan bercahaya dan matahari sebagai pelita. Loh, bulan bercahaya dan matahari cuma pelita, aneh kan? Coba kita singkat ini, kita terjemahin. Oh benar, ini katanya bilang sains, apaan? Ngawur ini. Mungkin kalau di zaman Nabi Muhammad orang pasti percaya, zaman sekarang nggak percaya. Nih, dan dia jadikan bulan sebagai penerang. Loh, malah penerangnya. Dan dia jadikan matahari sebuah pelita, penerang ya, dan pelita lebih besar mana? Penerang kan? Konyol kan? Oke, kita di surat Asaf ya, Quran ya, yang ke-8, Asaf yang ke-8 ya. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka, sedangkan Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Mana buktinya menyempurnakan? Ya, malah Islam adalah negara minoritas di seluruh dunia ya. Coba ya kita benarkan apakah ini cahayanya adalah mengatakan arti agama. Nih, mereka ingin memadamkan cahaya Allah, loh, bukan agama, cahayanya Allah ya, dengan mulut mereka. Dan Allah akan menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Oke, ke surat An-Nur ya, Quran ya, An-Nur ke-35 ya. Berarti Allah itu bercahaya ya. Berarti bulan itu tadi ya, bulan kan penerang ya, dan Allah itu cahaya. Allah ya pemberi cahaya ya, katanya langit dan bumi ya, seperti tadi bahan bakar ya dan sebagainya. Jadi Allah itu cahayanya tuh ya diibaratkan dengan menggunakan bahan bakar minyak ya untuk menjadi cahaya langit dan bumi. Berarti jika Allah itu adalah cahaya, berarti ini kemungkinan tadi bulan tadi, karena matahari itu pelita ya, sedangkan bulan itu bercahaya. Berarti membuktikan Allah itu adalah bulan yang menerangi suatu alam semesta. Oke, di surat Bukhari ya 5364 ya. Nih, Rasulullah SAW bersabda ya, ada satu rombongan dari umatku yang akan masuk surga, jumlah mereka 70.000 ya, wajah mereka bersinar seperti rembulan di bulan purnama ya. Oke, bahkan nanti ini ya, orang yang masuk surga ini akan bercahaya mukanya seperti Allah ya, bagaikan seperti bersinar seperti rembulan di malam purnama. Ya Allah jadikan ia termasuk dari mereka. Oke, ini hadis Bukhari ya 6061 ya. Ini orang yang sebentar ya, kita ambil sini aja lah.
Nih ya, dari yang pertama-tama hingga yang terakhir masuk surga, wajah mereka bercahaya bulan di malam purnama. Nah ini, jadi nanti orang yang surga itu akan seperti bercahaya bulan, seperti Allah. Ya, beda dengan tapi ya, bahwa manusia itu akan hidup seperti malaikat surga ya. Jadi yang tak tahu dikawinkan ya, dan juga mengatakan ya, manusia diciptakan serupa dengan Allah ya, itu Yahweh ya. Yahweh kan itu roh di segala jiwa dan di pikiran dan firman kan, yang itu sedekah dari Yahweh sendiri ya, dari tubuh Yahweh sendiri. Jadi dia berbentuk dengan seperti manusia ya, tanpa dagingnya, karena masih ada tubuh roh itu tadi. Kalau misalnya baru Yahweh memiliki tubuh mana ya, itu manusia yang sudah diperbarui ya, tubuh kemuliaan itu tadi ya. Ini beda ya. Tapi kalau di surga akan mirip seperti ya, Al-Quran ini mirip seperti kayak bulan purnama, bercahayanya kayak Allah itu tadi. Beda. Oke, kita di hadits Bukhari 6882 ya. Ini ya. Ini. Beliau bersabda, sungguh kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Nah, dibandingkan dengan Yesus ya. Jika kamu melihat aku, kamu lihat Bapa. Ya, jika kamu lihat Bapa, kamu lihat aku. Nah, tapi kalau di Al-Quran, dia tanya Allah itu siapa ya? Oh, jika kalau kamu melihat bulan ketika malam purnama, beliau bersabda, sungguh kamu melihat Tuhan seperti bagaimana kalian melihat bulan ini. Berarti Allah itu ada bulan itu tadi. Gitu. Kalau Yesus kan lain. Jika kamu lihat Bapa, kamu jika kamu lihat aku, lihat Bapa. Ya. Bapa dan aku adalah satu, ya beda ya. Jika Alkitab itu mempercayai Bapa itu adalah tubuh roh ya, serupa dengan gambaran Tuhan ya, juga ada jiwa, pikiran, firman itu dari Yesus itu dan Roh Kudus ya, merupakan satu kesatuan ya, bentuknya sama seperti manusia. Tapi kalau di Al-Quran ini mengatakan bahwa kita tuh serupa dengan Allah itu bulan tadi ya. Oke, di surat Al-Baqarah ya ke 189 ya. 189 Al-Baqarah. Ya, mereka bertanya padamu Nabi Muhammad tentang bulan sabit, katakanlah itu adalah petunjuk waktu bagi manusia. Kita loncat zakat bukannya palsu ya, itu adalah waktu bagi manusia dan haji, bukanlah untuk sebagai kebajikan memasuki rumah dari belakang ya. Nih, bulan sabit ini adalah sebagai tanda ya, waktu bagi manusia untuk berhaji juga ya. Bulan sabit tuh semua itu Allah semua ya. Kita lihat terjemahnya ya. Mereka bertanya padamu tentang bulan baru, katakanlah ini adalah waktu bagi manusia dan untuk menunaikan ibadah haji ya. Tanda tidak jauh terlepas dari sifat Allah itu bulan tadi ya. Makanya di masjid itu ada bulan sabit sama bintang itu ya. Bintang itu kan anaknya putrinya Allah ya. Nah, kalau sabit itu adalah bulan, yaitu Allah sendiri. Oke, kita di surat Al-Kahfi ya 90 ya. Hingga ketika sampai di posisi terbit matahari ya, arah timur dia mendapatkan terbit pada suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari. Jadi ini ada satu kaum ya yang tidak akan dapat perlindungan cahaya matahari. Tidak tahu ya, apakah ini seorang kutub utara atau kutub selatan ya, atau orang-orang berdosa, kita nggak tahu ya. Yang pasti tidak akan dikasih pelindung dari cahaya matahari. Sebetulnya semua bukan pelindung ya, itu sebetulnya ozon ya, ozon. Nah, ozon itu bukan seperti pelindung ya. Mungkin makanya akan orang Muslim ngetes ya, kalau bumi itu datar ya, mengatakan bumi datar dan ada pelindung ya, pelindung kayak kaca itu. Jadi roket nggak bisa tembus ke pelindung itu, akan meledak ya.
Jadi nggak ada orang bisa ke bulan ya, padahal jangan salah, satelit itu sudah di atas ya, berarti sudah membuktikan bahwa itu lindung itu nggak ada ya, itu hanya atmosfer ya, dan satelit itu ada di sana buktinya ya, kita bisa pakai GPS dan sebagainya itu dari satelit itu ya. Dan satelit itu juga ada kameranya, bisa memoto keadaan bulan bagaimana dengan bulan bagaimana ya. Kita lihat ya apakah benar ini adalah terjemahannya ini ya. Ini kita copy, pelindungnya masuk apa masuknya katanya. Hingga ketika dia sampai pada terbitnya matahari, dia mendapati matahari terbit di atas satu kaum yang tidak kami beri penutup apapun selain matahari itu. Berarti ada suatu kaum yang tidak diberi penutup untuk melindungi dari matahari. Makanya itu gak jelas ya. Apa kaum kafirkah, apa orang yang berada di kutub utara atau kutub selatan kah, ya, yang tidak dapat perlindungan, atau memang dari penutup itu ya, tapi nyatanya ya enggak ya, enggak jelas. Oke, surat Al-Mulk ya, Quran ya, kelima ya. Sungguh kami benar-benar telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang, menjadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar terhadap setan, dan menyediakan bagi mereka setan-setan di asap neraka yang menyala-nyala. Ngapain Allah mengalahkan setan dengan melemparkan bintang-bintang itu ya? Konyol sekali ya. Oke, ini di tafsir Ibnu Abbas ya mengatakan ya, and free we have battle fight ya. Ini ada posisi perang ya di surga ya. The first heaven with lamps. Surga pertama memiliki lampu ya dan bintang. Dan kita membuat ya, kita membuat mereka bintang seperti misil ya, for the devil. Tuh, tembak-tembak. Jadi bintang itu jadikan misil ya, bukan pelempar sih. Suck the sum of the become bewitched ya. Some are killed will author of wrong. Jadi ada waktu perperangan di surga itu ya, dengan Allah menjadikan bintangnya seperti misil ya ke iblis ya, sehingga ada yang terbunuh dan ada yang terbakar ya, for the devil ya, and the doom of the flame. Wah ya, konyol ya, kita dongeng. Iya, kita di surat Al-Falaq ya, Quran ya, ayat 14. Ya. Allah yang menciptakan 7 langit dan bumi seperti itu, perintahnya berlaku padanya, kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa segala sesuatu dan ilmu Allah berlaku segala sesuatu. Nah ini menciptakan pula ya, Allah menciptakan 7 langit, ini tidak ada nih ya pembukanya. Jadi Allah yang menciptakan 7 langit dan bumi ya, seperti itu. Dia itu berarti Allah itu menciptakan 7 langit dan 7 bumi. Nah, mungkin 7 planet, tapi enggak 7 planet ya. Kita coba ya, kita lihat terjemahannya ya, sampai sini aja. Allah yang menciptakan 7 langit dan bumi yang serupa dengannya. Tuh, yang serupa dengannya berarti apa? Gak dipisahkan loh, 7 langit dan bumi ya kan, serupa dengannya, berarti bumi ini serupa dengan langit ini, dan langit juga serupa dengan bumi ini 7 ya. Coba kita inggriskan ya. God who created 7 heaven and of the earth like to them. Sama seperti mereka ya, saling menyerupai ya. Di legenda kaum Yahudi ya, dia tuh Muhammad itu nyuntuh ya, legenda Yahudi ya, ada 7 bumi dan seluruhnya datar, berarti pasti ada 6 ya yang kita miliki Allah ya. Tuh 7 bumi ya, dan niru-niru dari legenda ya, dari orang Yahudi ya, 7 bumi 7 langit ya, yang juga seluruhnya datar ketimbung.
Oke, ini di hadis Muslim 30:20 ya. Ini ya, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah saudaranya dengan zalim, niscaya Allah akan menghimpitnya dengan 7 lapis bumi ya pada hari kiamat ya. Ini bukan 7 lapis bumi, ini pasti 7 bumi ini. Ya, barang siapa secara adil memotong sengkala tanah, maka Allah akan melindunginya pada hari kiamat sebagai bagian dari 7 tanah malan. Coba Inggris ya. The Seven Land. Berarti ada ayat mengatakan 7 bumi, ada juga ayat mengatakan 7 lapis bumi ya. 7 lapis tanah. Oke, jadi yang tadi hadis 30-20 nih ya, yang 7 lapis bumi. Ini yang ini loh. Ini artinya ardun ini. Ya, aradin ya. Aslinya ini bukan tanah ini. Artinya tuh ardun ini artinya bulan betul ya. Bulan. Bumi. Ya. Jadi dua ardun bahasa Arab itu sebenarnya bumi. Oke, di Bukhari 2273 ya. 2273 ya. Akan dikalungkan pada lehernya tanah dari 7 petala bumi. Wah, benar ya. 7 petala bumi. Ini juga aslinya ardun. Kenapa jadi tanah? Saya misalnya mau potong pakai tangan satu. Jempolnya aja. Ini ya, dikelilingi oleh 7 negeri malah ini. Oh iya, bahasa Inggris kan Seven Land ya, 7 tanah. Tapi menurut art ini ya, ini ardun ini loh. Ini ardun ini Arab ini ya, tapi bisa jadi 7 tanah ini. Seharusnya ardun ini artinya ini adalah bumi. 2 tanah. Oh iya ya, ini kan ardun ya, ini ya. Tadi kan sebelumnya kan adalah ini ya, ini ardun ini. Tapi diartikan ini 7 lapis tanah ya. Tapi kalau kita cek ya, ardun ya, ardun dalam bahasa Arab ya. Bumi ya. Ini art itu tanah ya, tapi tambah ini ardun itu tadi bumi itu ya. Ini ada yang tanya nih, friendly ya, tuh bumi ya. Oke, di surat Al-Ma'arij ya, Quran ya, ayat ke ini ya, 4 ya.
para malaikat dan Ruh Jibril yang naik menghadap kepadanya. Tadi ngomongnya singgasananya Allah kan di bumi ya, tapi ini ngomong ini sekarang ganti surganya di atas ya. Itu menghadap kepada Allah itu dalam sehari itu sama dengan 50.000 tahun. Di ayat mengatakan 1.000 tahun, sekarang ini ganti lagi 50.000 tahun ya. Ini kurang ya. Kalau 1.000 tahun itu dia nyontek di Alkitab ya, karena Daud ngomong lebih baik satu hari tempatmu daripada 1.000 tahun di tempat yang lain gitu. Oke, ini Bukhari ya 10:7 ya, tentang sholat sepertiga malam ini ya. Rabbi tabaraka wa ta'ala, kita turun di setiap malam ke langit dunia ya, pada sepertiga malam sujud kita berikan sabang kepadaku pasakan kebukan. Nah, ini ya. Apakah benar nih ada turun di setiap malam di langit ya dunia ya? Kita coba cek ini ya. Apakah benar Allah itu turun di langit atau hanya dia benar-benar tinggal di langit, karena singgasananya aja di bumi ya. Kenapa nih kata ayat lagi turun di langit? Ya, Tuhan kami yang terberkahi Maha Tinggi turun ke surga setiap malam ya, tiap malam. Berarti nggak mantu ya, singgasananya di bumi. Sekarang dia turun dari langit, dari surga ke langit ya, gak jelas sekali, monta ganti. Coba kita terjemahkan dengan cara lengkap. Nah, ini kata-kata ayat lengkap ya. Ini ya, Tuhan kita akan diberkati dan ditinggikan setiap malam ke langit dunia. Ya, berarti ditinggikan setiap malam ke langit dunia. Berarti kan gak setinggi lagi. Berarti mentoknya tingginya sampai ke langit dunia. Berarti benar, Allah itu ada di sini, bukan di surga. Ya, berarti ngomongnya di surga ya. Tapi ini lihat, ditranslate ya, bahwa Allah ya, kita akan diberkati, ditinggikan setiap malam ke langit dunia. Berarti Allah itu ada di langit. Oke ya, di hadis Bukhari kalimat 42 ya, para malaikat malam ya dan malaikat siang. Jadi malaikat itu ada dua ya, malaikat itu tugasnya malam dan malaikat siang. Berarti shift-shiftan, silih berganti ya, mendatangi kalian, dan mereka berkumpul saat sholat fajar ya, subuh dan asar. Kemudian malaikat yang menjaga kalian naik ke atas hingga Allah Ta'ala bertanya pada mereka, dan Allah lebih mengetahui keadaan mereka ya, para hambanya. Dan ini Al-Quran percaya kalau malaikat itu shift-shiftan ya, antara malaikat fajar ya, mereka malam ya. Dalam keadaan bagaimanapun tinggalkan hamba-hambaku, para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sendiri mendirikan sholat. Jadi malaikat itu juga sholat ya, sedangkan sholatnya itu juga memuji-muji Muhammad ya. Jadi Muhammad juga termasuk setara dengan Allah ya. Sholawatnya pun juga untuk Nabi Muhammad ya. Semua tuh muslim-muslim ini mendoakan Nabi Muhammad semua ya. Kalau Kristen nggak perlu mendoakan Yesus ya, kita hanya mendoakan diri kita sendiri dan sesama ya. Dan Yahweh pun tidak menyuruh ya untuk menyembah Yesus jiwa saja ya, tapi hanya perantara. Ibaratnya gini ya,
itu kan jiwa pikirannya Yahweh sendiri ya, dan Yahweh itu adalah pembunuh. Kita berdoa melalui dia, ibaratnya gini, kita berdoa dan kita akhiri, aku berdoa di dalam nama Yesus gitu. Kita kesembuhan ya, aku sembuh di dalam nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus Kristus, aku usir kau iblis dan sebagainya. Itu hanya sebagai jalan gitu lah ya, tapi kita tetap meminta pada Yahweh, karena Yahweh itu adalah pusatnya ya, itu pokoknya kita. Tapi sekarang dia bukan pura lagi ya, karena Yesus membawa tubuh manusia ya yang sudah terbaru ya, tubuh dimuliakan dan menyatu dengan Yahweh. Jadi sehingga Yahweh itu bukan Yahweh Bapak tubuh lagi, dia adalah Yahweh orang Israel ya, tertulis ya. Tuhannya Israel adalah Tuhan orang hidup, bukan orang mati ya, atau Tuhan yang tubuh lagi, dan juga bukan Tuhan yang bijak lagi yang katanya, tapi sudah memiliki tubuh seperti manusia ya. Genap sudah ya. Oke, kita lanjut lagi ya nanti ya, apakah ini termasuk hukum sains ya. Al-Quran itu akan ada cerita sperma itu dari mana, dan apakah wanita punya sperma atau bagaimana, nanti kita lanjutkan ya dengan yang lain-lainnya tentang mengenai sains, apakah betul Al-Quran adalah sains ya. Oke, sekian dulu, nanti kita lanjutkan lagi di edisi yang kedua ya, Al-Quran apakah sains yang edisi 2.